dengan dua alarm sebagai tempat penyelenggara menyediakan dua tempat. Di sini sebagian, di situ sebagian. Sambil memperhatikan kalau misalnya dianggap memerlukan sampai 3 tempat, mungkin berarti 3 tempat yang terpisah demi kenyamanan peserta tadi. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan kegiatan CT. Di Zoom ada yang berlaku. Oh ya. Apa? Silakan pertanyaannya apa? Belum terlalu baca nih. Ketiga kacamata. Silakan Mbak Linda tuh. Mbak Linda silakan Linda Harun. Linda Harun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin perkenalkan saya Herlinda dari salah satu Full udah. Situ bang. Belum. Kan sudah dikirim beberapa dulu, kemudian akhir pilihan ada boleh memilih lagu yang ada dalam daftar. Apakah itu benar atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya, sebentar dulu ya. Kebetulan kita lagi sesi cerdas cermat, tadi kita kembalikan dulu ke bagian silakan Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Jadi pertanyaannya tadi itu, apakah benar setelah babak yang ini ada babak penyisihan lagi dan menyediakan satu buah lagu yang sudah disediakan, apakah itu benar? Jadi nanti teknisnya adalah pada hari itu kita hanya menyanyikan satu buah lagu sampai selesai dari urutan 1 sampai urutan keberapa selesai, dan setelah itu tidak ada babak penyisihan, langsung diambil juaranya nilai tertinggi itu. Jadi tidak ada babak penyisihan dan tidak perlu ada lagu lain, itu saja. Mungkin ada ada yang bisa ditanya lagi. Gimana Bu, sudah jelas? Hanya satu lagu. Satu lagu yang Pian kirim itu saja. Jadi tidak ada babak penyisihan. Jadi lagunya lagu bebas, tidak ada daftar, tidak ada keharusan lagu apa, lagu wajib, tidak ada. Lagunya lagu bebas. Dan MP4-nya dikirim paling lambat besok jam 11. Kan itu di daftar itu ada kalau saya nggak salah itu ada 15 daftar lagu, ya 15 juga daftar lagu yang sekarang. Kemudian di bawahnya itu ada boleh tulisan lain di atas selain yang daftar sudah 15 itu. Kalau pembacaannya seperti itu, karena kebetulan anak kami ini membaca gitu. Di Juklak itu 15 lagu itu cuma sekadar lagu pilihan saja, tapi kalau misalnya ada lagu lain itu pun diperbolehkan Bu. Jadi lagunya ini bebas, boleh dangdut, boleh pop, dan bahkan ada juga peserta yang mengirim itu lagunya lagu barat. Jadi bebas Bu. Untuk kostumnya disesuaikan aja, bebas pantas. Yang penting menyesuaikan dengan lagu, gitu. Pak Eko. Jelas ya. Lagu yang dibuat di dalam itu adalah lagu tawaran. Nah, ternyata berkembang. Karena kita dasar anak, kadang-kadang lagu itu kayak pas nih, ya udah. Kita kan tujuan kita rame-rame aja, ya kan? Sambil cari bakat begitu. Akhirnya dibuka. Jadi itu bersifat tawaran. Ada lagu lain silakan kita terbuka. Karena ini adalah agenda kita yang pertama, sehingga mungkin perlu banyak masukan-masukan juga dari Bapak Ibu dari sekolah-sekolah lain. Hasil kesimpulannya yang seperti itu tadi.
lagunya silahkan pilih selain 15 tadi kalau masih berkeinginan. Selanjutnya ada Pak Eko. Yang di sini Pak kalau Pak Eko. dulu. Di sini Pak Eko yang hadir, yang offline di sini yang bisa menghadiri. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kebetulan saya baru bisa karena cuaca di tabungan ini sudah hujan, jadi suasananya agak susah. Ini saya menanyakan terkait apa namanya cerdas-cermat Pak. Ya. Di sini kan ya kalau dari tulis yang ada itu kita ada tiga babak ya Pak, ada babak inisiasi, dan final. Iya. Nah terus juga itu dari artnya yang saya bikin dan yang dari misi saya kira itu menggunakan Google Formulir. Nah untuk alat sendiri itu nanti disediakan oleh pihak panitia atau peserta sendiri membawa atau baru masuk. Jadi kalau sudah disampaikan itu tinggal informasi maksudnya. Enggak, disarankan laptop tadi lah. Ya. Untuk penyisihan itu tadi tidak menggunakan Google Form, tapi lebih bagus lagi dari Google Form yaitu menggunakan Quizzes. Ya, menggunakan Quizzes, alat disediakan oleh masing-masing peserta. Alatnya untuk koneksinya, untuk bisa menjawab soal dengan menggunakan Quizzes tadi harus terhubung ke internet. Nah, jadi di sini untuk koneksi disediakan. Kalau biar mau bawa sendiri koneksi silakan juga, misalnya tethering dengan HP dipersilakan. Atau langsung menggunakan HP-nya untuk bisa menjawab soal silakan. Atau bawa laptop supaya lebih lebar, supaya kiri kanan bisa melihat silakan juga. Nah, jadi dipersilakan sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Tadi kita juga membicarakan kalau misalnya mau dikalibrasi ya susah. Bagi yang paham IT itu mungkin ngerti lah bahwa spek komputer itu berpengaruh, spek HP juga berpengaruh. Tapi kalau kita sampai detail seperti itu, kapan mainnya gitu kan? Nah jadi itu kita abaikanlah di situ. Jadi silakan menurut pian-pian yang mana yang nyaman. Mau pakai HP, mau pakai tablet PC, ya, mau laptop, ya dipersilakan. Ya, speknya mau yang sebagaimanapun dipersilakan. Koneksinya silakan juga. Bu Ica, keterangan di sini untuk koneksi paling bagus apa? Kalau pakai operator HP? IM3 bagus, Telkomsel bagus. Oh banyak bagus Pak. Jadi, nah bagus Pak. Jadi di sini koneksi bagus, Excel bagus katanya, IM3 bagus, Telkomsel bagus. Smartfren bagus juga. Nah jadi silakan kalau misalnya mau tethering dengan HP sendiri silakan. Kalau yang di sekolah disediakan pakai IndiHome dengan kecepatan 40 Mbps. Nah itu aja. Silakan. Yang hadir di sini kalau ada pertanyaan silakan. Ini saya menanyakan itu kan dalam penyisian dari beberapa soal. Apakah setiap babak itu nanti soalnya itu dicampur semua pelajaran atau misalkan babak penyisian ada ini terus untuk seminar ini atau bagaimana yang Untuk soal Pak, dari yang tadi yang dari 11 mata pelajaran tadi dikelola oleh satu orang yang jelas mewakili mungkin untuk seluruh mata pelajaran itu ada dalam satu sesi penyisihan dari Pak. Ya mungkin seperti itu. Ini. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Yang lain yang online ada Pak Harun? Sip aja. Yang lain? Kalau tidak ada kita pindah channel nih ke siapa lagi yang belum hadir? Ada lagi? Kayaknya sudah. Atau kalau tidak ada kita mencabut nih. Pak Ketua, malam Pak Ketua. Silakan Pak Harun. Ada mikrofonnya supaya lebih. Soal pramuka jadi. Soal pramuka ada yang masuk? Satu Bang. Satu ya? Satu soal aja gitu Pak. Waduh. 11 mapel ya? 11 mapel. Karena jadi kalau itu dihilangkan cuma satu katanya, ini kan bisa diangkat tuh. Ya lah.
akur ya, semuanya benar nih. Yang offline, yang online didengar. Soal pramuka hanya satu soal sehingga tidak bisa diacak. Jadi rentan ya, jadi kita sisihkan saja. Kalau yang lain kan satu mapel itu berapa Pak Adi? Masuknya bisa sampai berapa kira-kira? Semuanya. Ya, satu mapel berapa Sekitar 4 sampai 5. Oh ya, lumayan. Ya, jadi kita tidak menggunakan untuk jadi Bapak Ibu yang offline, yang di sini maupun yang dari ya, itu mungkin. Jadi soal pramuka diabaikan. Memang ada lah. Ini timbul yang kita salah kan belum ada ya. Untuk BP Ya. bullying Pak. Untuk BP bullying. Soal dari Artinya kan semuanya ada. Semua ada. Kita apa aja maunya ada. kalau mau 11. Kita gini aja lah, pokoknya ya pelajari itu ada apa yang kemarin itu urusannya kan kita serahkan kepada satu orang tadi kan untuk mengelola tadi. Kalau memang ini tidak ada tidak. Ya, sama-sama kita tanggungan. Ini Pak Ketua ada kan? Pak Bu Marwi, untuk menyambung apa kita langsung aja. Kalau URL-nya siap bisa disiapkan Pak. Sedikitlah menambahkan menegaskan tadi masalah ini tadi lah. Jadi untuk kelas itu biasa lantas ya. Masalahnya kan siswa ini disuruh ikut jalan santai Hadang belum? jadi bagian biasa aja. Mau belajar rakyatnya itu belum. Hadang belum? Oh, belum. Hadang belum? Ya, Silakan silakan Pak Daryanto dan Pak Hadi Susilo untuk menempati mimbar tilawah. Ya, baik, untuk hadang kemarin sudah kita sampaikan peraturannya. Hanya nanti akan ada beberapa perubahan sehubungan dengan banyaknya jumlah peserta. Lapangan kemarin rencana kita hanya menggunakan 1, ini memang harus sudah 2 karena 36 untuk putra dan 33 untuk putri. Nah nanti kami tadi berembuk dari tadi, ini kebetulan ada indikasi yang terakhir dari tadi kita dapat panitia. Nah maka kami memutuskan untuk ada beberapa perubahan untuk kegiatan ini biar berjalan lancar dan bisa selesai 1 hari. Jadi intinya untuk lomba kita di tahun ini adalah selesai 1 hari. Itu. Kalau ada waktu ke depan nanti mungkin ada yang seperti ini lagi. Kalau 60 peserta SMP ikut itu tidak bisa selesai 1 hari. Nah jadi untuk yang tahun ini nanti berubah menjadi waktunya bagaimana nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini dinikmati aja begitu ya, dinikmati aja supaya artinya tahun ini kegiatan kita tetap berjalan. Mari, goyang lagi. Minusnya banyak, tinggal catatan. Oh ini di masa yang akan datang harus begini, di masa yang akan datang begini. Nah kira-kira seperti itu. Untuk lebih cepatnya setelah ini nanti kita akan ada undian secara online untuk semua semua cabang, baik itu menyanyi, jalan cermat tidak perlu undian, kemudian taktil dan hadang. Hanya saja nanti untuk yang hadang, apabila contoh misalnya SMP 1 Alala dapat undian nomor 1, kemudian SMP 2 Alala dapat undian nomor 2, ternyata SMP 2 Alala tidak mengikuti hadang putra, maka yang nomor 2 untuk SMP 2 Alala itu kosong. Nanti SMP 3 Alala dapat nomor 3, maka SMP 3 Alala naik menjadi nomor 2. Nah begitu. Jadi bila ada di atasnya yang kosong, nanti naiklah yang dapat undian di bawahnya, supaya kita semua cabur ini satu undian supaya segera. Kalau nanti kita jam 6 berapa mau selesai. Nah jadi seperti itu. Termasuk nanti bisa berbeda. Ini ada yang putra ikut, putrinya enggak. Nah jadi seperti itu. Kalau di atasnya ada kosong, nanti musuhnya akan berubah, akan naik. Kira-kira seperti itu. Ya demikian dari saya serahkan kepada Pak Hadi Susilo dan Pak Daryanto untuk memimpin meeting hadang atau asinan atau
gobak sodor bahasa Jawanya ya. Ya. Oke. Demikian dari saya, terima kasih. Stop dulu. Assalamualaikum. Stop dulu. Ya, terima kasih. Hah? Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu, untuk Aman kasih. kegiatan lomba adang itu memang ada beberapa yang perlu kita revisi, ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu aja di sini ulun bacakan tujuan meningkatkan kebugaran badan dan melestarikan permainan. Terus kemudian peserta itu satu regu terdiri dari 6 orang putra dan 6 orang putri. Artinya dalam satu tim antara putra dan putri itu memang dibedakan, ya. Terus kemudian peserta untuk pakaian seragam olahraga yang bernomor punggung atau nomor dada, dan seluruh peserta itu wajib menggunakan sepatu olahraga. Kemudian yang keempat, teknisnya, sebelum permainan dimulai diadakan terlebih dahulu undian atau biasa disebut tos, dan mungkin itu nanti langsung dipimpin oleh wasit, ya, bisa menggunakan koin untuk mempersingkat waktu. Kemudian regu penjaga menempati garis jaganya masing-masing dengan kedua kaki berada di atas garis, sedangkan regu penyerang siap untuk melakukan penyerangan. Berikutnya, permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit. Jadi kalau wasit sudah meniup peluitnya, sesegera mungkin untuk melakukan permainan itu. Agak blur. Selanjutnya, penyerang berusaha melewati garis di depannya dengan menghindari tangkapan atau sentuhan dari penjaga. Mungkin ini sudah disosialisasikan bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu guru olahraga di sekolah bapak ibu masing-masing. Ya, insya Allah ini sudah dijalankan di sekolah masing-masing. Kemudian berikutnya, pemain penyerang yang berhasil melewati seluruh garis jaga dihitung 1 poin dan melanjutkan dengan menyerang kembali ke arah sebaliknya. Jadi kalau sudah melewati 2 kotak atau sudah lewat dari tim penjaga, maka itu dapat poin 1. Begitu juga sebaliknya, setelah menembus tim penjaga kembali lagi, akhirnya bisa mendapatkan poin kembali. Selanjutnya, penyerang dinyatakan foul atau mati jika yang pertama, kaki penyerang keluar garis samping kiri atau kanan. Jadi tidak diperbolehkan kaki itu keluar dari garis. Setelah itu, berikutnya kaki penyerang yang telah menginjak garis di depannya dan menarik kaki dari garis yang diinjaknya, atau penyerang berbalik masuk petak di belakang yang telah dilaluinya. Artinya tim penjaga itu harus berada benar-benar di atas garis, dan waktu mematikan lawan itu tidak diperkenankan untuk hanya berbalik tangannya aja, ya. Jadi seluruh anggota tubuh itu harus menghadap ke lawan, baru bisa dikatakan tersentuh. Tapi kalau misalkan tangannya saja yang berbalik dan menyentuh tangan anggota tubuh lawan, maka itu tidak sah. Ya, insya Allah nanti wasit itu yang akan memimpin. Intinya kalau seandainya peserta itu sudah mendengar peluit atau bunyi peluit, itu tandanya berarti ada kesalahan, ya. Seperti itu. Berikutnya, jika tim penyerang tidak bisa melalui penjaga dan memasuki garis jaga di depannya dalam waktu 1 menit, waktu 1 menit di reset saat ada permainan baru yang melewati garis jaga di depannya. Jadi setiap pemain yang sudah masuk di kotak
permainan itu hanya dikasih waktu